Halo, selamat sore. Balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Ya, teman-teman semua, setelah puas berbelanja, puas, puyeng bayarnya teman-teman ya. Video gue sebelumnya kan belanja ya. Teman-teman, gua ngasih tahu ke teman-teman lagi nih kasus menarik mengenai kredit ya dari komen ya. Gua agak modifikasi sedikit ya. Komen sih sederhana, cuman gua ada agak modifikasi dengan pengalaman gua ya. Gini teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman kan ada jaminan nih kredit. Ya kredit besar lah lumayan ya, mungkin 200 juta, 300, pasti ada sertifikat dong yang harus teman-teman agunkan. Pernah dulu datang ke tempat gua nih, datang orang mau minjem kredit. Ngobrol lah, "Pak Ardi, gimana nih Pak? Saya punya kredit seperti ini." "Oh iya Pak." Terus dia ceritain usahanya, jaminannya, ya usahanya dari A sampai Z lah ya. Mulainya kapan, omsetnya berapa, dia cerita seperti itu. Oke, dia bawa temen, bawa bawa orang lain lah. Terus dia bilang, "Ini siapa Pak?" "Oh ini teman saya Pak." "Jaminan di mana?" Saya tanya kan. Jaminan di sini Pak, dekat dekat rumah saya gini gini gini." Terus kutanya lagi, "Sertifikat di mana Pak?" "Sertifikat di teman saya, nih, sebelah." Dibilang saudaranya sih bukan temennya, "Saudara saya." "Oh saudara, Bapak saudaranya?" "Iya." "Saudara dari mana Pak?" "Ya saudara gini gini, agak jauh lah gini gini." "Tuh kok sertifikat di Bapak, kenapa di Bapak?" "Oh enggak, saya naruh aja Pak, karena, saya rasa tempatnya aman," gitu-gitu. Jadi seperti itu. Cuma logika, adakah orang mau nitip sertifikat ke orang lain? Logika aja sih. Dari situ gue udah curiga. Gue cek Slick BCK-nya bagus, bersih. Tapi ngapain sertifikat dititipin ke orang lain? Even itu saudaranya. Kalau logika gue berpikir bahwa, oh, kemungkinan besar calon nasabahnya punya hutang ke dia, sehingga sertifikatnya ditahan. Nah, hasil cair duit nanti nih pasti buat nebus sertifikat. Karena apa, sertifikat di dia, dan ketika gue tanya, "Bapak nanti sertifikatnya kasih ke kita ya?" "Oh nanti saya aja ngasih," kata temennya yang dibawa itu. Kayaknya orang itu kayaknya semangat banget tuh waktu gue tanya, kayak kayak mau diproses gitu. Gue cuma mancing-mancing aja, "Oh kok kenapa orang ini semangat?" Ternyata betul. Korek 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 korek, punya hutang. "Nggak seberapa sih Pak, kecil lah gini gini nih." Ya whatever lah ya, berarti punya hutang, sertifikatnya dijamin ke orang. Nggak masuk nggak masuk Slick, checking nggak masuk. Nah itu berkaitan juga dengan, komen yang masuk ya, dari teman kita. Jadi dia bukan orang lain, jadi gini, dia punya saudara kandung. Saudara kandung menjaminkan sertifikat orang tuanya, misalkan taruhlah ya, misalkan di bank BNI, misalnya saudara kandungnya punya kredit di bank BNI, atas nama dia, sertifikatnya sama orang tua mereka gitu. Nah, si yang ngajuin ini bilang ke saya di komen tuh, "Saya mau ngajuin Pak di Bank Mandiri," misalkan, ini misalkan semua ya, Mandiri misalkan. "Saya perlu jujur nggak sih Pak bahwa sertifikatnya dijaminkan kakak saya di BNI," misalkan. Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau menurut gua, pertama, saudara kandung, walaupun saudara kandung, tidak bisa men-take over kredit ya. Jadi take over itu misalnya gini, gue punya kredit di BNI misalkan, gue pindah ke Mandiri, "Pak saya di BNI kayaknya gini 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 deh, boleh nggak pindah ke Mandiri?" "Boleh, nanti sertifikatnya nanti Bapak ambil aja yang di BNI, nanti tebus aja. Jadi take over Pak namanya ya. Jadi, saya pindah ke Mandiri." "Oke," kata Mandiri, "kita proses ya Pak, sesuai ketentuan di Bank Mandiri," misalkan seperti itu. Nah, kalau saudara kandung, walaupun saudara kandung, tapi atas nama orang lain, itu dipastikan tidak mungkin di-take over kredit usaha ya, kecuali gini, orang tersebut mau beli sertifikat itu, KPR. Nah, itu beda cerita. KPR ke BTN, "Pak, sertifikatnya dijaminkan saudara saya tuh di bank X," misalkan. "Boleh nggak tebus?" "Boleh kalau KPR." Kan beli, nanti atas nama dia, balik nama kan, beli, oke. Nah, kalau kasus yang di komen, saudaranya menjaminkan sertifikat orang tuanya, dia perlu jujur nggak sih bahwa sertifikat yang akan dijaminkan juga ternyata di bank, contohlah taruhlah di Bank Mandiri, misalkan, yang dijaminkan atas kredit sama saudaranya. Ya intinya dia ngejaminkan sesuatu, dia mau ngejaminkan jaminan kredit, ya, dia bilang ada sertifikat, tapi barangnya itu, sertifikatnya, dijaminkan saudaranya, atas nama dia, saudaranya. Perlu jujur nggak sih ke bank
ke gua, misalkan gua lagi berhadapan nih, perlu jujur nggak? Sebenarnya jujur nggak jujur itu nggak masalah. Sepanjang nanti kalau kerjaan sudah disetujuin, sertifikat itu harus diserahkan ke bank kalau mau cair. Yang pasti nggak bisa take over. Jadi gue jawab, Pak, Bapak mau jujur mau enggak bahwa sertifikat itu dijaminkan saudara Bapak di bank lain misalkan ya. Bank nggak bakalan mau tahu itu. Yang penting, kalau Bapak mau cair, ketika sudah disetujui kreditnya, sertifikat itu harus dikirim ke bank. Caranya gimana, Om? Ya lunasin, nggak ada cara lain. Mau take over? Nggak mungkin. Karena apa? Di sana atas nama saudaranya. Kecuali di sana, kredit di sana, nama-nama dia juga. Take over, bisa. Tapi kalau itu nama saudaranya, walaupun saudara kandung, itu nggak ngaruh. Nggak bisa. Kreditnya cair, abis itu ngelunasin kredit saudaranya gitu. Nggak ada hubungannya dia sama saudaranya, nggak ada. Ya, usahanya masing-masing. Walaupun jaminannya sama nama orang tua yang sama ya, orang tuanya sama lah. Kan adik kakak ya nggak bisa. Jadi solusinya mau jujur atau enggak, itu bukan masalah jujur atau enggak. Yang penting ketika disetujuin, bank itu menerima sertifikat kalau mau cair. Itu aja. Ya, jadi nggak bisa bank take over kalau bukan nama, maksudnya satu nama gitu. Nggak bisa. Terus kalau gue pribadi ya, ini gue pribadi ya. Kalau orang datang, ini kasus yang gue bilang itu ya, kalau orang datang sama orang lain, ternyata sertifikatnya di tangan orang itu, misalkan ngajukan Pak, yang pertama yang ngakunya temen tuh. Kalau gue pribadi, kalau sudah tahu nih, ternyata sertifikat itu dipegang orang lain, ada hutang piutang, mungkin nggak gue kasih kreditnya. Kayaknya gue nggak mungkin mau dah. Sedikitnya aman. Usaha ada. Berarti apa? Kalau sertifikat sampai dipegang orang, berarti dia nggak bisa balikin duitnya. Kalau dia nggak bisa balikin duitnya ke orang tersebut, ke orang yang megang sertifikat, ya, berarti dia usahanya ya gitu. Berarti urusannya kurang bagus prospeknya. Dia lagi ada masalah. Bank itu tidak bisa membayar orang lagi dapat masalah sebenarnya. Karena apa? Kalau misalkan masalah itu pindah ke bank, sertifikat juga dipindahin ke bank nantinya. Bank nggak kayak orang itu mau ngejamin apa dipegang dong. Kalau bank pasti lelang urusannya. Jadi kalau mau mengalihkan risiko hutang ke orang lain ke bank, boleh. Cuman bank tuh bukan orang. Artinya apa? Bank kalau bermasalah, sikat, langsung sita. Nggak kayak orang masih, oh Pak, tolong dong Pak sertifikatnya saya pegang nih. Bapak cari duit dulu dong. Nah gitu. Kalau orang kan megangnya gitu kan. Kalau kalau orang lain punya utang ke saya gitu, saya ambil sertifikatnya, saya bisa aja cuma megang doang. Pak, bayar nih sertifikat saya tahan ya. Kalau orang perorangan bisa. Tapi kalau mindahkan resiko itu ke bank, bank tuh langsung sikat nantinya. Jangan sampai kejadian kayak gitu teman-teman ya. Kalau ada hutang piutang sama orang, jangan nutupin hutang tersebut dengan pinjam ke bank. Kalau emang nggak mampu. Tapi ya nggak masalah sih kalau kecil-kecil mah ya. Terlalu bersin. Tapi ya risikonya gitu. Kalau teman-teman mampu ya oke lah ya. Tapi risikonya gitu. Kalau bisa nih ke teman-teman kalau kejadian kayak gitu, jangan dibilang jaminannya itu buat orang lain kalau maaf. Kalau bisa ini bukan yang ngakalin ya. Tapi teman-teman mampu ya nanti nyicil banknya itu sih. Ya. Jangan mindahkan resiko itu ke bank. Kalau ke bank artinya udah institusi sama pribadi. Udah perdata hukumnya kan. Udah masuk ranah hukum. Jadi kalau nggak bisa ngangsur, ya nanti disikat, disita gitu. Ya, itu aja ya pembelajaran gue ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.